Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah Ta'ala. Bab yang ketujuh. Adab semua orang bersama Quran. Al-Quran kalamullah. Yang harus diagungkan, dimuliakan oleh setiap orang. Baik cara memegangnya, membawanya, membacanya, meletakkannya. Karena itu adalah kalamullah. Mukjizat Nabi yang abadi. Yang tidak akan bisa siapapun merusaknya. Karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sudah pasti dijaga oleh Allah. Tidak akan ada satupun orang yang bisa menyelewengkan. Karena yang menjaga Allah. Walaupun telah diusahakan, diupayakan untuk diselewengkan. Tapi tidak akan mungkin. Nah, karena itu menjaga adab Al-Quran, mengagungkan dan memuliakan diharuskan oleh setiap orang. Cara memegang, cara membawa, meletakkan, membaca, dan yang lain sebagainya. Dan ini sangat penting karena banyak orang meninggalkan adab dengan Al-Quran. Meletakkan, kadang di bawah. Walaupun itu hanya sebagian surat. Diletakkan di bawah. Yasin Fadilah diletakkan di bawah. Di dalam tas ngumpul semuanya ditaruh di bawah. Kayak gitu. Nah, di beberapa tempat yang memiliki rutinan yasinan atau tahlilan dikumpulkan di dalam tas. Tapi ditaruh di bawah. Lalu terkadang dibagi ke kanan ke kiri atau di depannya dengan cara melempar. Seperti main kartu. Setelah itu di antara mereka yang setelah membaca letakkan di bawah. Nah, walaupun itu sebagian surat. Karena itu kalamnya Allah. Nggak mungkin kan? Nah, proklamasi itu ditaruh sembarangan. Membawanya, memegangnya, berjalan untuk meletakkannya, jatuh. Ini Al-Quran kalamnya Allah. Karena itu adab kepada Al-Quran harus lebih dijalankan. Harus lebih diterapkan di dalam masyarakat kita. Jangan kita takut atau sungkan untuk menegur dan mengingatkan. Bukan dengan omongan. Ambil, taruh di, selesai. Orangnya naruh di bawah. Ciki, orang itu dengan sendirinya nanti akan belajar. Atau yang di depan kita minta. Selesai. Nggak perlu kita ngomong ke orangnya, nggak perlu kita ngomong ini, nggak boleh, ini nggak perlu. Tapi dengan sendirinya nanti bakal dia belajar. Mungkin ketika ketemu dia nanti akan bertanya, kenapa kok gitu, kenapa, pasti. Nah, di situ kita akan menjelaskan, gitu. Jangan kemudian kita biarkan, biarkan. Akhirnya apa? Turun-menurun kesalahan demi kesalahan yang fatal dan akan lebih fatal nantinya. Akan lebih fatal. Nah, karena itu harus, nah sekarang kan sudah terjadi.
kertas, hanya beberapa ayat, jadikan bungkus. Kacang, bungkusnya ikan, terjadi. Jadi kalau kita tahu, kita biasa beli meracangan misalnya di kampung kita tahu, kita diem tok. Tukun. Dia beli sekilo berapa? Ini nggak sampai sekilo, bayaran. Nggak rugi uang yang kita keluarkan untuk membeli kertas yang bertuliskan beberapa ayat Quran, kemudian kita bakar untuk menjaganya. Nggak rugi uang kita. Untung. Karena itu akan memberikan apa? Memberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu penting. Sehingga dikatakan di dalam Sahih Muslim, hadis dari Tamim Ad-Dari, beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Gulna liman? Gala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimatil muslimin wa amatihim. Agama itu adalah nasihat. Bagi siapa? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, liman? Nasihat untuk siapa? Kepada siapa? Lillah, untuk Allah. Ajaklah orang untuk beriman kepada Allah. Ajaklah orang untuk mengagungkan, memuliakan Allah. Kenalkan orang kepada Allah. Kemudian wali kitabihi, dan nasihat untuk kitabnya Allah. Wali rasuli, dan untuk rasulnya Allah. Wali aimatul muslimin, pemimpin-pemimpin orang Islam. Wa amatim, dan secara umumnya. Dikatakan oleh para ulama di situ, an-nasihah li kitabillah ta'ala, nasihat untuk kitabnya Allah, apa maksudnya? Lillah wali kitabihi. Nasihat untuk kitab-kitabnya Allah ini apa maksudnya? Yaitu al-iman bi annahu kalamullah ta'ala wa tanziluh. Mengimani bahwa kitab Allah itu adalah maksudnya kalamnya Allah. Wa tanziluh, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengimani bahwa semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya itu adalah kalamnya Allah. Diturunkan oleh Allah. Kalamnya Allah diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada para nabi. Nah, sebagaimana kita ketahui kitab-kitabnya Allah ada 104, ada yang mengatakan 114 kitab. Semua kitab itu wajib kita imani. Nah, kita ajak orang untuk mengimaninya, mempercayainya, meyakini bahwa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Keraguan apa? Tidak ada keraguan bahwa itu dari Allah. Tidak ada keraguan bahwa apa yang dijelaskan dan diterangkan di dalamnya adalah kebenaran. Pasti terjadi. Karena itu yang tidak memiliki keraguan atau yang mendapatkan petunjuk dari Allah, hudan lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Lah kalamnya Allah ini la yusbihu syai'un min kalamil khalaq. Tidak sama sekali sama dengan kalamnya makhluknya Allah. Tidak sama. Berbeda. Kalamnya Allah berbeda. Kalau kita mempelajari ilmu tauhid, di situ dijelaskan kalamnya Allah. Nah, bahkan Al-Quran itu, kalau kita mempelajari bahwa Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Bagaimana kita bisa mengetahui kalamnya Allah? Bagaimana malaikat Jibril bisa mengetahui? Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan kalamnya Allah itu nggak ada huruf, tidak ada suara. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Tapi kok bisa berbentuk huruf, akhirnya keluar suara. Nah, itu adalah keagungannya Allah yang tidak akan bisa dimiliki oleh siapapun. Nah, kita hanya bisa menggambarkan keagungannya dengan apa? Kartu. Memori. Kita beli memori kosong. Kemudian memori tadi itu kita isi. Yang isi kita. Nah, lagu,
video, gambar. Kemudian memori ini akan apa? Menampilkan gambar, mengeluarkan suara, video, dan yang lain sebagainya. Sama dengan Allah. Malaikat Jibril siapanya Allah? Makhluknya Allah. Nah, Allah tinggal mengirimkan ke malaikat Jibril sesuatu, nanti malaikat Jibril mengeluarkannya. Entah itu gambar, entah itu suara, entah itu video. Itu Allah yang mengisi. Itu gambaran yang mudah, yang simpel. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Tapi kok bisa? Di situ gambaran yang mudahnya. Memori tadi itu ada suaranya? Nggak ada suaranya memori. Ada gambarnya? Nggak ada. Diisi, baru memori itu memancarkan, mengeluarkan. Sama dengan malaikat Jibril kepada para nabi ketika menyampaikan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apakah ada yang mampu membuat seperti kalamnya Allah ini? Wala yaqdiru ala mithlihil khalqu bi asrin. Tidak akan mampu semua makhluknya Allah yang dapat menyerupai kalamnya Allah. Kalamnya Allah ini kalau ibarat sesuatu itu halus. Beloknya halus, lurusnya halus, naiknya halus, turunnya halus, halus semuanya. Letak bahasa lembut dan lain sebagainya itu tertata rapi. Kalau kalamnya manusia ini kadang naiknya halus, turunnya kasar. Kadang ke kanan ke kirinya kasar, naik turunnya halus. Jadi kelihatan kalau ini bukan kalamnya Allah itu kelihatan. Kalau kalamnya Allah itu, coba kita baca qasidah atau maulid atau hadisnya Nabi dengan Al-Quran berbeda. Berbeda. Al-Quran itu bila kita mendengarkan, kita bisa lebih cepat menghafalnya. Lebih cepat menghafalnya daripada yang lainnya. Qasidah atau yang lain sebagainya. Al-Quran lebih cepat. Karena itu la yaqdiru ala mithlil khalqi bi asrihim. Nggak akan mampu. Walaupun ada orang yang berusaha. Oh, ini bukan kalamnya Allah, ini kalamnya Muhammad, katanya mereka. Mereka mau mencoba, nggak bisa. Tidak akan mampu, tidak akan bisa. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran itu. Awal surat Al-Baqarah itu ada. Astagfirullahaladzim. Ada awal surat Baqarah itu yang menjelaskan tentang hal tersebut. Nggak mampu. Karena itu siapa namanya? Musailamah Al-Kadzdzab mencoba menirukan surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Menirukan surat Al-Fil ini Musailamah Al-Kadzdzab buat untuk menipu orang-orang. Dengan apa yang disebutkan oleh Musailamah itu? Malfil wa ma'adraka malfil, dan lain sebagainya. Itu yang disebutkan oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Gak bisa ketahuan bahasa manusia dengan bahasanya Allah gak sama. Karena itu kalau dinilai dari segi tata bahasa di dalam ilmu bahasa, Al-Quran ini luar biasa. Luar biasa. Thumma ta'zimu wa tilawatu haqqa tilawati. Kemudian mengajak orang, mengingatkan kepada orang untuk memuliakan dan mengagungkan serta membacanya dengan sebenar-benarnya membaca. Wa tahsinuha wal khusyuk indaha. Memperbagus, memperindah bacaan dan khusyuk ketika membacanya. Jadi bukan hanya asal membaca, tapi memperindah, memperbagusnya. Sebagaimana diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Kemudian bukan hanya kita menghiasi, tapi juga dengan khusyuk ketika membacanya. Memerhatikan, fokus, konsentrasi.
ingin mendapatkan sesuatu dari yang dibacanya. Wa iqamatu hurufi bitilawah, menjalankan atau mengeluarkan hurufnya di saat membaca. Jangan sampai za menjadi ja. Nah, za menjadi ja. Nah, zal menjadi dal. Nah, itu harus diperhatikan. Zal bukan zal menjadi dal. Nah, sin, shin, bukan shin menjadi sin. Nah, dan yang lain sebagainya. Itu diantaranya. Jadi kita ajak orang untuk dapat membaca Al-Quran dengan mengeluarkan huruf pada makhrajnya. Wadzabu anu li ta'wilil muharrifin wa ta'arrudi taghin. Kemudian mempelajari hal-hal yang bisa meluruskan orang-orang yang membelokkan Al-Quran. Kemudian memalingkan daripada orang-orang at-taghin. Ya, orang-orang itu terkadang memahami Al-Quran nggak benar. Apalagi mereka hanya mendapatkan dari membaca terjemahannya. Nah, membaca terjemahannya kemudian dipahaminya. Yang dipahami tidak sesuai dengan isinya atau kandungannya. Nah, itu kita harus mempelajari untuk apa? Meluruskan, membenarkan. Berpalingnya orang-orang yang membaca Al-Quran daripada pemahamannya. Wa tasdiqu bima fi, mempercayai semua apa yang ada di dalamnya. Wal wukuf ma'ahkami, berhenti bersama hukum-hukumnya, menjalankan hukum-hukumnya. Wa tafahumu ulumi wa amthali, memahami ilmu-ilmu Al-Quran dan semisalnya. Wal i'tibar, merenungi, memikirkan, membawaidi nasihat-nasihat Al-Quran. Wa tafakkur fi ajaibi, merenungi, memikirkan kekaguman yang ada dalam Al-Quran. Wal amal bimuhkami, mengamalkan apa yang menjadi ketentuannya. Wa taslim bimutasyabihi, pasrah dengan ayat-ayat mutasyabihnya. Wal bahthu an umumi, membahas, mencari tentang umum-umum yang ada, wa khususi, wa nasikhi, wa mansukhihi. Yang nasikh dan mansukh. Karena ada ayat Al-Quran itu yang tetap hukumnya nggak ada tulisannya. Nggak tertera. Di Al-Quran nggak tertera, tapi hukumnya tetap. Ada yang hukumnya yang dibaca tapi hukumnya dimansuh. Wa nasr ulumi, dan menyebarkan ilmu-ilmunya. Wa du'a ilaih, mengajak orang kepada Al-Quran, membaca, mengamalkan, mempelajari. Wa ila madzakarna min nasihatihi. Itu termasuk apa? An-nasiha li kitabillah. Ya, an-nasiha li kitabillah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.